Konspirasi dan masyarakat Rusia, rahasia sebelum revolusi. Serbuan Napoleon terhadap Rusia tahun 1812 mengakibatkan timbulnya goncangan hebat, dengan meninggalkan korban besar, dan sejumlah lainnya mengalami luka parah. Tsar Rusia Alexander I kemudian segera membenahi negerinya. Ia mengeluarkan undang-undang baru, yang berhubungan dengan langkah untuk mempersatukan lapisan masyarakat yang porak-poranda akibat perang itu. Di antara undang-undang baru itu adalah dihapuskannya hukuman pembuangan, yang sebelumnya dikenakan terhadap orang-orang Yahudi sejak 1772, yaitu suatu hukuman pengasingan berupa pembatasan tempat tinggal di suatu tempat tertentu. Tsar Alexander bermaksud, agar orang Yahudi mau bekerja di ladang-ladang, serta mendorong mereka untuk berasimilasi dengan penduduk asli Rusia. Pada tahun 1825 Nicholai I naik tahta sebagai Tsar Rusia. Kebijakannya yang ditempuh berbeda dari kebijakan Tsar Alexander. Nicholai melihat orientasi berpikir orang Yahudi hanya tertuju pada masalah ekonomi. Ia merasa cemas melihat kegiatan yang mereka lakukan dalam berbagai lapangan pekerjaan dan perekonomian Rusia. Mereka juga merupakan golongan masyarakat yang tidak mau membaur dengan masyarakat Rusia. Mereka senantiasa mempertahankan bahasa, budaya, pakaian dan adat istiadat sendiri. Melihat fenomena seperti itu Nicholai tergugah untuk mengambil kebijakan yang paling tepat baginya, dengan cara yang bisa ditempuh agar mereka bisa membaur. Ia mengeluarkan peraturan yang memaksa mereka memasukkan anak-anak mereka ke sekolah umum, agar kelak tumbuh dewasa seperti orang Rusia lainnya. Namun sayang, harapan Nicholai justru menjadi senjata makan tuan. Wajib belajar bagi anak Yahudi pada sekolah umum justru telah mencetak mereka menjadi golongan masyarakat terpelajar yang kelak akan menduduki posisi penting dalam pemerintahan pada masa Alexander II. Sementara itu, identitas keyahudiannya tetap mereka pertahankan dalam semua aspek kehidupan mereka. Jumlah anak Rusia sendiri yang belajar tidak lebih banyak dari anak Yahudi. Tahun 1855 Alexander II menaiki tahta kerajaan Rusia. Ia seorang Tsar Rusia yang kelak oleh Disraeli dijuluki sebagai Tsar terbesar bagi Rusia, karena ia telah bekerja untuk memperbaiki nasib rakyat kelas bawah, golongan tertindas dan kaum tani. Di antara golongan yang dimaksud oleh Disraeli adalah golongan Yahudi. Inilah yang mendorong Disraeli memuji Alexander. Pada masa sebelumnya, orang Yahudi terpelajar mengeluh karena mereka menemukan beberapa kesulitan untuk mendapat pekerjaan dalam pemerintah, dengan alasan agama yang mereka anut. Kemudian Alexander mengeluarkan instruksi kepada seluruh pejabat di Rusia untuk membuka pintu lebar-lebar pada seluruh instansi pemerintah bagi orang Yahudi, seperti hak yang diberikan kepada warga Rusia lainnya. Kebijakan Tsar Alexander II sebenarnya mengandung niat baik terhadap kelompok Yahudi, yang seharusnya disambut dengan sikap terima kasih. Akan tetapi, kenyataannya justru sebaliknya. Para sesepuh Yahudi ekstremis yang punya hubungan dengan konspirasi internasional mengkhawatirkan bahwa langkah politik Alexander akan mengakibatkan pembauran Yahudi ke dalam masyarakat Rusia, dan hal ini dianggap sebagai ancaman terhadap identitas mereka. Ini akan menyulitkan konspirasi memancing kerusuhan dan kebencian di negeri yang sangat luas, yang pada saat itu dikenal sebagai bangsa yang taat beragama. Dengan demikian, Tsar Alexander dianggap penghalang yang harus disingkirkan bagi konspirasi. Langkah reformasi dan sikap toleransinya telah menyebabkan kesulitan bagi kaki tangan konspirasi untuk memancing terjadinya kerusuhan. Bukan satu hal yang mengherankan, kalau di sana terdapat makar untuk membunuh Tsar Alexander. Pada tahun 1866 terjadi percobaan pembunuhan, tapi gagal. Usaha pembunuhan yang kedua kali terjadi pada tahun 1879. Pihak konspirasi tidak kehilangan akal. Alexander terperdaya oleh siasat mereka,
dan terperangkap di sebuah rumah seorang wanita Yahudi kaya bernama Hesia Helpman. Di rumah itulah Alexander menemui ajalnya dalam keadaan misterius pada tahun 1881. Program yang dirancang oleh konspirasi menyebabkan timbulnya perang antara dua kerajaan besar, yaitu Rusia dan Inggris. Sasaran yang dimaksud oleh konspirasi adalah dampak umum dari perang itu akan berupa kehancuran fisik, psikologis, ekonomi, demoralisasi dan kehancuran sosial di kedua kerajaan yang berperang itu. Mengeruk keuntungan besar-besaran dari penjualan senjata dan alat-alat perang kepada kedua belah pihak. Pada saat yang sama konspirasi mengulurkan pinjaman berbunga kepada mereka. Berikut dikutipkan tulisan Profesor Goldsmith, guru besar ilmu sejarah modern pada Universitas Oxford, yang dimuat dalam majalah milik universitas itu, edisi bulan Oktober 1881. Kita sekarang berada di ambang pintu perang melawan Rusia. Perang ini kalau benar-benar terjadi akan melibatkan seluruh rakyat kedua negara itu. Lembaga keuangan Yahudi di Eropa berusaha sekuat tenaga untuk mendorong agar perang ini terjadi. Trompet Yahudi yang paling besar perannya adalah mass media mereka yang berpusat di Wina, ibu kota kerajaan Austria. Pembunuhan atas diri Alexander menimbulkan gelombang kekerasan di seluruh Rusia, yang mengakibatkan tindak kekerasan dan pembunuhan di mana-mana, sebagai ungkapan rasa dendam terhadap orang Yahudi. Untuk menanggulangi hal ini, pemerintah Rusia mengambil kebijakan baru dengan mengubah politiknya yang berkenaan dengan hak-hak orang Yahudi. Kebijakan ini dituangkan dalam undang-undang baru yang dikenal dengan Peraturan Mei, karena peraturan ini dikeluarkan pada bulan Mei. Dalam peraturan ini terdapat larangan keras terhadap perkumpulan dan organisasi Yahudi. Para pendukung peraturan ini punya alasan kuat untuk membelanya. Dalihnya, kalau Tsar Alexander II dengan segala sikap toleransi dan kebijakannya tidak bisa membuat orang Yahudi puas dan berterima kasih, maka berarti mereka tidak akan puas dengan budi baik apapun yang diberikan oleh Tsar, kecuali jika negeri Rusia ini telah benar-benar tunduk di bawah kehendak mereka. Sejarah kepedihan Yahudi kali ini terulang kembali. Mata kebencian dan rasa muak tertuju kepada mereka di Rusia, meskipun yang bertanggung jawab atas nasib itu sebenarnya adalah para pemimpin mereka sendiri. Seorang utusan Yahudi bernama Baron Gainsbourg, seorang agen resmi dari kelompok Rothschild di Rusia bersama rekannya datang menghadap Tsar baru, Alexander III pada tahun 1882. Utusan itu mengajukan protes resmi terhadap peraturan baru tersebut. Kemudian Tsar berjanji untuk mengadakan penyelidikan mengenai faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap orang Yahudi yang menyebabkan jatuhnya sejumlah tumbal manusia. Pada tanggal 3 September 1882 itu juga, penguasa Rusia mengeluarkan pernyataan resmi mengenai hasil penyelidikan yang telah dilakukan sebagai berikut. Pemerintahan Rusia telah mencurahkan segala perhatian selama beberapa tahun kepada orang Yahudi, dan masalah yang dihadapi oleh mereka, serta hubungan mereka dengan rakyat Rusia lainnya. Akan tetapi, pemerintah melihat para pemeluk agama Kristen sangat menyedihkan, disebabkan oleh tingkah laku orang-orang Yahudi dalam semua lapangan pekerjaan dan perekonomian. Semua itu terjadi karena ulah tangan mereka selama 20 tahun. Mereka bukan saja memonopoli perdagangan dan hampir seluruh lapangan kerja secara sistematis dan terencana, tapi lebih dari itu, mereka melakukan hal yang sama dalam bidang sewa-menyewa dan pemilikan tanah. Pemerintah telah mengadakan pengamatan bahwa kelompok Yahudi bekerja dalam bentuk organisasi rapi, dengan tujuan menguasai dan memonopoli sumber kekayaan negeri ini, dan akan melucuti bangsa Rusia dari kekayaan yang dimiliki oleh negeri mereka. Kelompok masyarakat yang paling menderita akibat tingkah orang Yahudi adalah masyarakat kelas bawah. Akibatnya, mereka bangkit melakukan tindak kekerasan melawan kelompok Yahudi.
Maka pemerintah mengambil kebijakan, di satu sisi melindungi orang Yahudi dari tindak kekerasan, dan di sisi lain bertanggung jawab menegakkan keadilan dan kemaslahatan umum, untuk mencegah orang Yahudi menindas dan mengganggu orang Rusia, yang semua itu hanya akan merugikan negara. Dari hasil penyelidikan di atas jelas tampak, bahwa sebab-sebab lahirnya Undang-Undang Mei bukan saja sebagai ungkapan rasa dendam atas terbunuhnya Tsar Alexander II, melainkan karena adanya peringatan dari para ahli ekonomi Rusia yang tahu persis adanya niat jahat dari orang-orang Yahudi. Karena itu, pemerintah merasa perlu menyelamatkan perekonomian dan kehidupan sosialnya secara tuntas dari ulah para pedagang dan rentenir Yahudi. Sikap permusuhan yang ditunjukkan oleh pemerintah Rusia terhadap orang Yahudi itu membuat utusan Rothschild panas hati, mengadakan kegagalan misinya. Tak ayal lagi, para sesepuh Yahudi internasional lalu bertekad mencari strategi baru untuk menghadapi Tsar Rusia. Senjata yang paling diandalkan oleh para sesepuh Yahudi adalah ekonomi dan keuangan yang mereka miliki. Dengan senjata ini mereka memerangi perdagangan Rusia di seluruh dunia, dengan menggunakan pengaruh keuangan yang mereka miliki di seluruh Eropa. Mereka memasang blokade terhadap seluruh produksi dan pemasaran barang-barang dari Rusia. Negara ini akhirnya jatuh dalam krisis ekonomi yang parah, dan kas negara makin habis terkuras, yang mencapai puncaknya pada tahun 1905. Pada saat yang sama terjadi kerusuhan dan kekacauan di seluruh wilayah Rusia dengan dukungan dana dari konspirasi internasional. Kecemburuan sosial melanda segenap lapisan masyarakat yang merasa terkena jepitan ekonomi. Fenomena ini terus berkembang dan meluas ke seluruh kerajaan Rusia. Kondisi menyedihkan itu dimanfaatkan oleh unsur revolusioner yang tumbuh dari golongan terpelajar, golongan pekerja dan golongan lain yang merasakan pahit getirnya krisis ekonomi yang sedang terjadi. Ditambah lagi dengan ketidakpuasan terhadap sistem kerajaan yang bersifat menindas. Unsur-unsur revolusioner makin sering mengadakan kegiatan yang kelak bisa menyebar benih-benih Partai Komunis Rusia. Pihak konspirasi internasional mendapat peluang emas untuk mengail ikan di air keruh, ketika pada tahun 1905 krisis itu mencapai puncaknya, dengan meletusnya perang antara Jepang dan Rusia. Perang merupakan pukulan paling telak dalam sejarah Rusia, sehingga kerajaan Rusia tidak bisa lagi berdiri dengan kedua kakinya. Pada masa pemerintahan Tsar Alexander III, pemerintah dan rakyat Rusia mengetahui secara global, bahwa sumber kekacauan dan kesulitan ekonomi yang dialami adalah akibat ulah tangan-tangan Yahudi yang terselubung. Gejala ini menimbulkan sikap benci terhadap unsur Yahudi sedemikian besarnya, seperti sikap orang Jerman dalam membenci unsur Yahudi, setelah paham Karl Reiter tersebar luas di seluruh Jerman. Di pihak lain, orang Yahudi Eropa terus mengatur dan memberi dana kepada gerakan kerusuhan yang dirancang dari sarang perkumpulan Freemasonry di Perancis dan Inggris dan negara Eropa lainnya. Mereka sudah lama memimpikan sebuah negara nasional bangsa Yahudi. Dengan demikian, kalau terjadi tindak kekerasan sebagai balas dendam terhadap mereka dari bangsa Eropa, bagi mereka tersedia tempat berlindung yang sekaligus bisa dijadikan pusat kegiatan yang bersifat internasional yang aman bagi konspirasi internasional. Gerakan ini dipimpin oleh seorang Yahudi Jerman bernama Theodor Herzl, yang kelak berhasil mendirikan sebuah negara Zionis Israel. Kelompok perusuh dari satu pihak dan kelompok revolusioner di pihak lain di Rusia mengadakan sejumlah pembunuhan politik dengan tujuan yang berbeda. Kelompok teroris berhasil membunuh Bogoliev, Menteri Pendidikan Rusia tahun 1901, karena dendam akibat disahkannya peraturan mengenai pendidikan yang terdapat dalam Undang-Undang Mei, yang membatasi jumlah anak Yahudi yang bisa diterima di sekolah umum Rusia. Kemudian menyusul pembunuhan atas diri Despiagin, Menteri Dalam Negeri, juga karena adanya beberapa kata yang terdapat dalam Undang-Undang Mei,
yang memperbolehkan orang Yahudi hidup dengan bebas hanya terbatas dalam ghetto-ghetto khusus bagi mereka. Berikutnya menyusul lagi pembunuhan terhadap Yogdanovich, gubernur UK pada tahun 1903. Kemudian pembunuhan terhadap Vichiliev, Perdana Menteri Rusia tahun 1904, dan pembunuhan terhadap Prince Sergei, paman Tsar sendiri. Pemberontakan 1905 kemudian berhasil ditumpas oleh Jenderal Gorbachev, karena konspirasi tidak mampu menghadapinya secara terbuka. Lalu mereka mencari jalan lain untuk membunuh dari belakang pada tahun berikutnya. Pembunuhan yang terjadi beruntun, dan kekacauan yang berkepanjangan itu membuat Tsar Alexander III marah besar. Ia mengeluarkan pernyataan dengan menunjuk hidung pihak Yahudi sebagai biang kerok kerusuhan, krisis ekonomi dan pembunuhan politik tersebut. Akan tetapi, golongan komunis yang telah berhasil mendapat dukungan luas, dengan memakai nama Partai Sosialis Revolusioner merancang untuk membunuh Tsar dengan membentuk kelompok teroris yang dipimpin oleh seorang pembunuh Yahudi berdarah dingin bernama Gishuin dan seorang lagi bernama Ivano Aziev. Kemudian dua orang ini mendapatkan satu orang lagi bernama Alexander Olyanov untuk bekerja sama dalam rencana pembunuhan atas diri Tsar Alexander III. Akan tetapi, rencana jahat ini bisa digagalkan, dan Olyanov ditangkap oleh pasukan keamanan, lalu diadili dan dihukum mati. Hal ini menyebabkan adik Olyanov bernama Vladimir Olyanov menjadi dendam. Ia lalu bergabung pada Partai Sosialis Revolusioner. Vladimir inilah yang beberapa tahun kemudian dikenal dengan nama Lenin. Revolusi komunis tumbuh mekar pada saat situasi pemerintahan Tsar sedang tenggelam dalam perang melawan pemberontakan dalam negeri, yaitu melawan gerakan kerusuhan yang diatur oleh orang Yahudi, dan juga perang melawan krisis sosial dan ekonomi, serta kekacauan yang juga ditimbulkan oleh tangan Yahudi internasional. Pada saat mereka meniupkan perang antara Rusia dan Jepang dengan tujuan untuk menghancurkan Rusia, mereka telah membuat program kerja. Secara diam-diam perusahaan Koen Lobe di Amerika mengirimkan dana besar-besaran kepada pemerintah Jepang. Pengiriman dana besar-besaran kepada Rusia sesuai dengan program konspirasi dihentikan seketika oleh lembaga keuangan Rothschild. Pada saat yang sama kelompok sabotase yang bekerja di bawah naungan kelompok Rothschild, khususnya para teknisi dalam jajaran militer yang tersebar di seluruh tempat strategis melakukan aksinya dengan memutuskan jalur perbekalan militer dan logistik, khususnya jalur kereta api yang mengangkut perbekalan Rusia menuju timur jauh. Akibatnya, pasukan Rusia porak-poranda. Rencana ini benar-benar dilaksanakan dengan sempurna. Kali ini dunia terkejut untuk kesekian kalinya atas kekalahan sebuah kerajaan besar Rusia di hadapan pasukan Jepang yang kecil itu. Sejarah masih tetap bertanya-tanya kebingungan mengenai sebab-sebab kekalahan yang tidak masuk akal itu. Kemudian diadakan pembicaraan damai di kota Portsmouth, Amerika Serikat tahun 1905. Utusan khusus telah menghubungi konglomerat Yahudi kelas internasional bernama Yachov Shaiv yang mewakili kelompok perusahaan Koen Lobe, yaitu yang mendukung dana kepada Jepang dalam perang melawan Rusia. Maksudnya ialah untuk minta penjelasan mengenai sebab-sebab yang mendorong lembaga keuangan raksasa ini memihak Jepang dalam perangnya melawan Rusia. Pertanyaan itu dijawab dengan surat yang isinya sebagai berikut. Anda tahu dan Anda adalah seorang ahli ekonomi dan politik. Tidak mungkin Anda akan mengharapkan, demi kepentingan dan pengaruh orang Yahudi Amerika, kecuali berbuat sesuatu untuk menentang pemerintah Rusia yang telah memerangi kepentingan keuangan orang Yahudi, dan tidak meluluskan tuntutan mereka, serta tidak menjamin hak mereka. Kecaman Yachov Shaiv terhadap pemerintah Rusia tampak jelas sekali dalam jawabannya itu. Ia sendiri adalah orang yang bertanggung jawab mengenai dukungan dana kepada gerakan revolusioner dan kekacauan yang melanda Rusia sejak tahun 1887.
Bantuan seperti itu terus mengalir hingga pecah revolusi Bolshevik tahun 1917. Peristiwa ini diungkap oleh berbagai mass media internasional secara terbuka. Dan harian Figaro di Perancis memuat kasus itu dalam edisi 20 Februari 1932. Pembantaian Januari dan Revolusi Menshevik. Pada tahun 1903 para tokoh komunis Rusia, Eropa Timur dan Jerman merencanakan mengadakan konferensi di kota Brussels, ibu kota Belgia, tapi ditolak oleh pemerintah Belgia. Akhirnya konferensi diadakan di London. Dalam konferensi itu sendiri terjadi perpecahan tajam antara kelompok yang berpihak kepada tokoh Yahudi Martov yang disebut Menshevik. Situasi di Rusia makin memburuk akibat meletusnya peristiwa demi peristiwa. Struktur kerajaan Tsar makin bertambah rapuh. Kemudian datang sebuah pukulan mematikan dari Jepang dalam sebuah perang yang terjadi tahun 1905, yaitu sebuah negara yang dipandang oleh Rusia sebagai negara kecil tak berdaya. Belakangan pemerintah berusaha menjelaskan kepada rakyatnya tentang sebab yang menimbulkan bangsa Rusia menderita, akibat situasi perekonomian Rusia yang porak-poranda. Pemerintah kemudian memberi kebebasan kepada para buruh untuk membentuk serikat buruh. Pemerintah tidak menyadari bahaya yang timbul akibat dari penyusupan ke dalam serikat buruh itu oleh gerakan revolusioner dan kelompok perusuh. Dari serikat buruh itu muncul seorang pemimpin aktivis berpengaruh, yaitu pendeta Kristen Ortodoks bernama Father Gabon yang menjadi panutan sekaligus juru bicara mereka. Hal ini membuat para tokoh di balik layar menjadi iri. Apalagi ia makin dihormati oleh istana dan para menterinya. Tidak mengherankan kalau Father Gabon sering diundang untuk dimintai pertimbangannya oleh Tsar dalam berbagai masalah. Ketika terbetik berita mengenai kekalahan Rusia melawan Jepang dan akibat dari kekalahan itu, tersiar di Rusia timbulnya kerusuhan besar di kalangan buruh untuk menuntut diadakannya perbaikan. Father Gabon sendiri juga merencanakan mengadakan sebuah demonstrasi besar-besaran secara damai menuju Istana Tsar pada tanggal 22 Januari 1905. Gabon akan mengajukan surat permohonan mengenai perbaikan secara damai. Sementara itu, pihak kelompok ekstremis akan mengajukan beberapa tuntutan dengan menggunakan kekerasan. Sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan, demonstrasi besar-besaran diadakan pada tanggal tersebut di atas, diikuti oleh berbagai kelompok serikat buruh, disertai oleh anak dan istri mereka. Demonstrasi berjalan teratur menuju Istana Tsar di ibu kota Rusia dan Petersburg, yaitu kota Leningrad sekarang. Sampai di sini demonstrasi masih berjalan damai dan mengisyaratkan kepatuhan mereka terhadap Tsar. Namun ketika mereka sampai di depan pintu istana, tiba-tiba terjadi pembantaian besar-besaran yang dikenal dalam sejarah Rusia dengan sebutan pembantaian Minggu Berdarah. Tembakan senapan mesin membabi buta menghujani mereka, sehingga ribuan korban jatuh berserakan menutupi halaman istana dengan darah mereka. Sedang sejumlah besar lainnya mengalami luka parah. Siapakah sebenarnya orang yang berada di balik pembantaian itu? Tsar Nicholas II saat itu sedang berada di luar kota St. Petersburg. Hasil penyelidikan selanjutnya menunjukkan bahwa perintah penembakan itu datang dari seorang perwira pengawal Istana Tsar, dan ia adalah pelaksana dari rancangan besar yang dibuat oleh konspirasi internasional. Pembantaian kejam tersebut menyulut api kebencian umum terhadap Tsar dan pemerintahnya. Untuk menurunkan suhu politik yang makin memanas, Tsar mengeluarkan sebuah instruksi untuk membentuk komite khusus guna menyelidiki peristiwa-peristiwa berdarah tersebut, beberapa hari ini setelah kejadian. Tsar juga mengadakan perubahan sistem, dari sistem kerajaan absolut menjadi sistem elektif dengan mengeluarkan instruksi untuk membentuk badan legislatif yang dikenal dengan sebutan Duma. Tsar memberi amnesti kepada para tawanan politik.
Di antara tawanan yang mendapat amnesti adalah Lenin, Martov dan tokoh-tokoh Bolshevik dan Manshevik lainnya. Akan tetapi, kebebasan mereka justru membuat suhu kekacauan dan pembangkangan lebih panas. Program yang dirancang oleh konspirasi internasional, atau sering disebut dengan perkumpulan sesepuh Zionis bukanlah untuk menyalakan api revolusi pada saat itu, melainkan mereka masih menginginkan sistem kerajaan Rusia berlangsung dulu, hingga pecah Perang Dunia Pertama, yang saat itu masih dalam rancangan. Akan tetapi, perkembangan situasi Rusia menyebabkan kelompok Bolshevik menyalahi instruksi dari kekuatan terselubung. Menurut perhitungan mereka, saat pecahnya revolusi telah tiba. Mereka tidak bisa disalahkan kalau punya perhitungan seperti itu, karena kondisi kerajaan Rusia pada saat itu telah jatuh porak-poranda, disebabkan oleh banyaknya masalah yang dihadapi. Dengan sekali pukul, kerajaan itu akan lenyap seketika. Pemogokan umum dimulai tanggal 20 Oktober 1905 di seluruh kota penting di Rusia. Kemudian disusul dengan didudukinya ibu kota San Petersburg, Leningrad sekarang, pada tanggal 27 Oktober tahun yang sama. Lalu menyusul lahirnya deklarasi sebuah pemerintahan baru. Kemudian Trotsky, seorang tokoh Yahudi komunis kenamaan mengumumkan diri sebagai pimpinan revolusi Manshevik. Akan tetapi, terhadap kekuatan yang menentang revolusi ini, Tsar sendiri tidak mampu mengatasinya. Dana yang selama ini diberikan kepada gerakan revolusioner dan kelompok teroris dihentikan sama sekali oleh kekuatan terselubung itu. Bahkan juga diperangi, sehingga pasukan pemerintah berhasil menduduki kembali San Petersburg dengan mudah, tanpa ada perlawanan yang berarti pada tanggal 16 Desember 1905. Kemudian Trotsky bersama 30 orang tokoh revolusi mendapat giliran menjadi buron. Dan kerusuhan timbul kembali di bawah pimpinan seorang Yahudi bernama Yarifos. Pasukan Tsar yang berhasil menumpas gerakan perusuh itu sekaligus mengembalikan sistem kerajaan lagi. Lenin dan Revolusi Merah. Lenin yang nama aslinya Vladimir Ulyanov dilahirkan tahun 1870 di kota Smirsk, terletak di pinggir sungai Volga. Ayahnya seorang konsultan eksekutif dalam bidang pendidikan, di samping direktur sebuah lembaga pendidikan pemerintah, sehingga memungkinkan anaknya menyelesaikan sekolah menengah dan perguruan tinggi. Dengan latar belakang pendidikan yang cukup pada masa itu, Lenin dengan mudah bergaul dengan kalangan terpelajar Rusia. Pada masa mudanya, Lenin pernah mengalami stres berat akibat saudara kandungnya, Alexander Ulyanov dihukum mati, setelah mengadakan usaha pembunuhan terhadap Tsar. Dengan dendam yang membara, Lenin segera bergabung pada gerakan revolusioner bersama kawan-kawan Yahudi seperguruan tingginya. Vladimir memiliki kelebihan lainnya, yaitu keberaniannya untuk melarikan diri demi cita-citanya yang besar. Sejak masa mudanya Vladimir banyak bergaul dengan kawan-kawannya, dan banyak berkecimpung dalam gerakan revolusioner ateis. Hubungannya dengan para aktivis Yahudi telah banyak menambah pengalamannya, yang akhirnya ia mempersunting seorang gadis jelita Yahudi. Vladimir mempelajari secara mendalam dan analitis tentang peristiwa yang terjadi, hingga meletusnya revolusi besar di Perancis. Ia tahu benar, bahwa para pemilik modal Yahudi internasional adalah pihak perancang dan pendukung dana revolusi Perancis itu. Ini membuat Vladimir berpikir untuk menghubung-hubungkan peristiwa sejarah dengan kenyataan terselubung, yaitu berlanjutnya persekongkolan internasional dalam gerakan revolusioner sepanjang sejarah, dalam lingkup rancangan kekuatan terselubung di bawah petunjuk dan instruksi para pemilik modal Yahudi internasional. Pada saat itulah Vladimir berniat mengumpulkan data sebanyak mungkin dari para tokoh revolusioner internasional, untuk kemudian mengambil pelajaran dari langkah-langkah mereka. Catatan mengenai peristiwa sejarah menunjukkan bahwa perkumpulan sesepuh Yahudi menemukan pada diri Lenin sebagai orang yang dicari-cari dan sangat dibutuhkan oleh mereka. Sejak itu ia terpilih sebagai agen utama dalam revolusi komunis di Rusia.
Pada masa itu, Swiss merupakan tempat perlindungan bagi para aktivis revolusi dan gerakan perlawanan di Eropa Timur. Swiss adalah pusat yang penting bagi para pemilik modal Yahudi internasional. Vladimir melarikan diri ke Swiss pada tahun 1895 dalam usia 25 tahun, setelah saudaranya dihukum mati oleh Tsar. Di sanalah ia bertemu dengan tokoh-tokoh komunis dalam pengasingan. Dalam sekejap Vladimir segera dikenal oleh mereka, karena kecerdasan dan wawasannya yang luas. Di samping itu Lenin bergabung dengan para tokoh komunis di Swiss atas nasihat dan bimbingan para sesepuh Yahudi. Di sana ia bertemu dengan Bilichanov, seorang penganut Kristen satu-satunya di antara mereka kecuali Lenin, dan dari tokoh Yahudi seperti Leoduch Xlarut, Julius Rayeum dan wanita Yahudi Feroza Solich dan lain-lain. Mereka lalu mendirikan perkumpulan proletar berhaluan Marxisme dengan nama Kelompok Pembebasan Kaum Pekerja. Julius Rayeum ketika itu masih berusia sangat muda seperti Lenin. Akan tetapi, ia sudah dikenal sebagai anggota teroris yang sadis dan berdarah dingin, ketika masih hidup dalam ghetto. Kelak ia menjadi pemimpin Menshevik, dengan mengambil sebuah nama julukan untuk dirinya, yaitu Martov seperti juga Vladimir Ulyanov menjuluki dirinya dengan sebutan revolusioner, Lenin. Lenin kembali dari Swiss setelah membekali diri dengan berbagai pengalaman baru mengenai gerakan revolusioner yang diberikan oleh para tokoh Yahudi. Ia bekerja sama dengan Martov dan para tokoh revolusioner lainnya dalam mempersiapkan sebuah revolusi, yang akan dimulai dari St. Petersburg. Mereka mengatur pemogokan umum, demonstrasi dan kerusuhan dengan menyebarkan propaganda faham komunisme ateis, di samping melakukan penyusupan orang penting tertentu untuk diperalat. Namun akhirnya Lenin dan kawan-kawannya ditangkap dan diadili. Lenin dipenjarakan sampai tahun 1897, kemudian dibuang ke Siberia bersama Martov dan kawan-kawan. Ia diperbolehkan membawa serta istri dan anaknya yang masih kecil. Lenin hidup dalam pembuangan sampai tahun 1900, yaitu ketika Tsar memberikan amnesti umum bagi para tahanan politik. Kemudian Lenin dan Martov bersama kawan-kawannya pergi meninggalkan Rusia menuju Swiss. Di Swiss mereka bertemu lagi dengan banyak kawan dan guru lama serta para agen sesepuh Yahudi. Mereka sepakat menerbitkan sebuah harian, akan menyuarakan gerakan komunisme internasional. Tanggung jawab penerbitan ini diserahkan kepada 3 tokoh senior yaitu, Bilichanov, Xlarut dan Yutorisov. Sedang istri Lenin sendiri bertindak sebagai sekretaris redaksinya. Tidak lama kemudian Trotsky bergabung ke dalam dewan redaksi. Koran itu diberi nama bahasa Jerman Eskire, yang berarti, menyala. Harian ini pada mulanya diterbitkan dari München, Jerman, lalu dipindahkan ke Jenewa, Swiss tahun 1903. Untuk distribusinya, koran ini diselundupkan ke Rusia oleh agen-agen The Grand Eastern Lodge dan perkumpulan yang berada di bawah naungannya, sesuai dengan cara yang selalu ditempuh oleh para sesepuh Yahudi. Eskire pernah memuat ajakan untuk mengadakan pertemuan umum bagi gerakan komunis yang menurut rencana akan diadakan di kota Brussels, ibu kota Belgia. Akan tetapi, pemerintah Belgia menolak untuk mengizinkan pertemuan itu diadakan di buminya. Kemudian pertemuan itu diadakan di kota London, seperti telah kita singgung terdahulu. Orang tahu bahwa Inggris itu adalah negara kapitalis. Banyak pihak bertanya-tanya, mengapa pertemuan seperti itu boleh diselenggarakan di Inggris. Ini merupakan bukti kuat tentang adanya hubungan terselubung yang bisa mendesak pemerintah Inggris untuk menyetujui permohonan bagi diadakannya pertemuan itu. Siapakah gerangan pihak terselubung yang telah mampu mendesak pemerintah Inggris sebagai negara adidaya pada saat itu? Siapa lagi kalau bukan kelompok pemilik modal internasional? Pertemuan itu diadakan di London tahun 1903, yang menyebabkan timbulnya perpecahan, seperti juga telah kita ulas terdahulu, yaitu kelompok Menshevik di bawah pimpinan Martov,
dan kelompok Bolshevik di bawah pimpinan Lenin. Setelah mengalami kegagalan di atas, Partai Komunis menjadwalkan sebuah pertemuan lagi untuk membahas masalah revolusi dan hasil yang telah mereka capai. Pertemuan ini diadakan di London lagi tahun 1907, dihadiri oleh 91 utusan dari kelompok Bolshevik dan 89 utusan dari kelompok Menshevik. Di samping itu hadir pula utusan dari Gerakan Komunis Polandia di bawah pimpinan seorang wanita Yahudi bernama Rosa Luxemburg, dan utusan Partai Komunis Jerman di bawah pimpinan seorang Yahudi bernama Rafael Ivahamovich. Maka jumlah peserta pertemuan mencapai 312 orang. Lenin kali ini diserang habis-habisan oleh para tokoh Menshevik dengan tuduhan telah menyalahgunakan dana dalam jumlah besar, tanpa menjelaskan dari mana diperoleh. Dalam pertemuan itu muncul seorang tokoh muda selain Lenin, bernama Stalin. Di antara keputusan yang diambil dalam pertemuan itu adalah keharusan untuk bekerja keras dan maju terus, di bawah satu komando yang ditopang dengan propaganda mass media secara luas dan terorganisir. Pada tahun 1908 kelompok Bolshevik menerbitkan harian lain dengan nama Proletaria. Harian ini juga dimaksudkan untuk menyebarluaskan faham komunis, dan sekaligus sebagai penyambung lidah mereka. Lenin sendiri duduk sebagai pimpinan redaksinya, dibantu oleh Zinoviev dan Dofirovinsky. Sedang pihak kelompok Menshevik menerbitkan harian mereka sendiri dengan nama Golos Sosial Demokratis, yang pimpinan redaksinya dipegang oleh Bilichanov, Slarut, Martov dan Martonov. Satu hal yang perlu diingat di sini adalah bahwa seluruh pimpinan redaksi kedua harian komunis itu dipegang oleh para tokoh Yahudi komunis senior, selain Lenin dan Bilichanov. Adapun Trotsky, yaitu seorang Yahudi komunis kenamaan, telah memisahkan diri dengan jalan pikirannya sendiri pula. Ia menerbitkan sebuah harian yang diberi nama Pravda. Pada tahun 1992 tokoh Yahudi di antara pimpinan redaksi Surat Kabar Proletaria bergabung dengan Lenin, yaitu Zinoviev dan Dofirovinsky, untuk kemudian membentuk kelompok tiga serangkai yang kelak memerintah Rusia, sampai saat Lenin meninggal dunia tahun 1924. Peran Rasputin dan Revolusi Merah. Situasi di Rusia dari luar tampak tenang, setelah revolusi Menshevik bisa ditumpas. Tsar menyadari kesalahan yang selama ini membuatnya dimusuhi oleh banyak pihak. Ia lalu mengadakan reformasi dalam pemerintahannya, dan membenahi istana serta memerangi demoralisasi yang telah merusak kalangan tertentu. Undang-undang pemilihan umum diterapkan, dan Duma sebagai majelis legislatif difungsikan. Kemudian Stolibin, seorang tokoh pembaharu, dipilih untuk menjadi Perdana Menteri Rusia. Stolibin mulai melangkah dengan perbaikan mendasar pada semua sektor. Ia memperbaiki ekonomi dan mengeluarkan undang-undang baru yang dikenal dengan sebutan Undang-Undang Stolibin, untuk melindungi hak-hak sipil kaum petani, dan mengatur undang-undang tentang land reform berdasarkan bantuan dana yang diberikan kepada para petani untuk membeli tanah milik negara yang mereka garap. Namun sayangnya, reformasi ini justru membuat para aktivis revolusioner lebih tidak senang kepada pemerintah, baik dari golongan Bolshevik maupun dari golongan Menshevik, yang telah mendapat instruksi penting dari kekuatan terselubung. Mereka tidak senang melihat stabilitas pulih kembali di Rusia. Untuk itu, mereka sepakat mengadakan rencana untuk menghabisi hidup Stolibin, yang bagi rakyat Rusia merupakan Perdana Menteri terbesar dalam sejarah negeri itu. Beberapa kali usaha pembunuhan terhadap dirinya selalu gagal. Akhirnya Stolibin ditembak mati oleh seorang Yahudi bernama Mordei Yogofov di sebuah auditorium kota Kiev tahun 1911. Sepeninggal Stolibin, pemerintah Rusia berusaha meneruskan langkah perbaikan Stolibin. Pihak kekuatan terselubung juga tidak berhenti mengadakan persekongkolan untuk menimbulkan kerusuhan dan ketidakstabilan. Maka muncullah perang propaganda besar-besaran, seperti pernah dialami oleh Perancis sebelum revolusi.
Propaganda gosip tentang skandal sosial, moral dan seksual diarahkan kepada orang-orang penting istana dan istri tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah dan lain-lain. Fenomena suap-menyuap muncul dengan tiba-tiba. Demoralisasi segera menyebar di seluruh lapisan masyarakat. Kehidupan mewah ala jet set mewarnai keluarga Tsar. Pesta pora gila-gilaan, yang digemari oleh kalangan istana dan para pejabat menjadi lahan subur untuk dijadikan bahan gosip. Demikianlah fenomena yang dideskripsikan oleh kekuatan terselubung lewat mass media dan alat propaganda lainnya. Meskipun gosip itu tidak seluruhnya merupakan isapan jempol, namun di situ terdapat seorang tokoh penting yang dijadikan sumber jaringan propaganda demoralisasi. Tidak lain tokoh ini adalah setan berjubah pastor, Rasputin sendiri, yaitu tokoh yang sengaja dipasang untuk mempersiapkan pecahnya revolusi Rusia, persis seperti peran yang dimainkan oleh Choderlos de Lalco dalam revolusi Perancis. Kesamaan yang aneh telah terjadi lagi dalam sejarah, karena merupakan hasil dari perancang yang sama. Rasputin yang memiliki harisma besar dan teguh pendirian itu telah bisa menguasai istana dengan jalan mendekati permaisuri Tsar yang putranya sakit-sakitan, karena ia bisa meyakinkan sang permaisuri bahwa ia bisa menyembuhkan putranya. Faktor kebetulan juga ikut berperan, sehingga Rasputin bisa masuk ke istana, karena Tsar Nicholas II memiliki kepribadian lemah dan lugu. Jika saja Tsar Nicholas memiliki kepribadian kuat, bermoral dan berpendirian tegas, nasib Rusia dan rakyatnya mungkin akan berbeda dan terhindar dari pembantaian minggu itu. Setelah mengalami kegagalan di atas, Partai Komunis menjadwalkan sebuah pertemuan lagi untuk membahas masalah revolusi dan hasil yang telah mereka capai. Pertemuan ini diadakan di London lagi tahun 1907, dihadiri oleh 91 utusan dari kelompok Bolshevik dan 89 utusan dari kelompok Menshevik. Di samping itu hadir pula utusan dari Gerakan Komunis Polandia di bawah pimpinan seorang wanita Yahudi bernama Rosa Luxemburg, dan utusan Partai Komunis Jerman di bawah pimpinan seorang Yahudi bernama Rafael Ivahamovich. Maka jumlah peserta pertemuan mencapai 312 orang. Lenin kali ini diserang habis-habisan oleh para tokoh Menshevik dengan tuduhan telah menyalahgunakan dana dalam jumlah besar, tanpa menjelaskan dari mana diperoleh. Dalam pertemuan itu muncul seorang tokoh muda selain Lenin, bernama Stalin. Di antara keputusan yang diambil dalam pertemuan itu adalah keharusan untuk bekerja keras dan maju terus, di bawah satu komando yang ditopang dengan propaganda mass media secara luas dan terorganisir. Pada tahun 1908 kelompok Bolshevik menerbitkan harian lain dengan nama Proletaria. Harian ini juga dimaksudkan untuk menyebarluaskan faham komunis, dan sekaligus sebagai penyambung lidah mereka. Lenin sendiri duduk sebagai pimpinan redaksinya, dibantu oleh Zinoviev dan Dofirovinsky. Sedang pihak kelompok Menshevik menerbitkan harian mereka sendiri dengan nama Golos Sosial Demokratis, yang pimpinan redaksinya dipegang oleh Bilichanov, Slarut, Martov dan Martonov. Satu hal yang perlu diingat di sini adalah bahwa seluruh pimpinan redaksi kedua harian komunis itu dipegang oleh para tokoh Yahudi komunis senior, selain Lenin dan Bilichanov. Adapun Trotsky, yaitu seorang Yahudi komunis kenamaan, telah memisahkan diri dengan jalan pikirannya sendiri pula. Ia menerbitkan sebuah harian yang diberi nama Pravda. Pada tahun 1992 tokoh Yahudi di antara pimpinan redaksi surat kabar Proletaria bergabung dengan Lenin, yaitu Zinoviev dan Dofirovinsky, untuk kemudian membentuk kelompok tiga serangkai yang kelak memerintah Rusia, sampai saat Lenin meninggal dunia tahun 1924. Peran Rasputin dan Revolusi Merah. Situasi di Rusia dari luar tampak tenang, setelah revolusi Menshevik bisa ditumpas. Tsar menyadari kesalahan yang selama ini membuatnya dimusuhi oleh banyak pihak. Ia lalu mengadakan reformasi dalam pemerintahannya,
dan membenahi istana serta memerangi demoralisasi yang telah merusak kalangan tertentu. Undang-undang pemilihan umum diterapkan, dan Duma sebagai majelis legislatif difungsikan. Kemudian Stolypin, seorang tokoh pembaharu, dipilih untuk menjadi Perdana Menteri Rusia. Stolypin mulai melangkah dengan perbaikan mendasar pada semua sektor. Ia memperbaiki ekonomi dan mengeluarkan undang-undang baru yang dikenal dengan sebutan Undang-Undang Stolypin, untuk melindungi hak-hak sipil kaum petani, dan mengatur undang-undang tentang land reform berdasarkan bantuan dana yang diberikan kepada para petani untuk membeli tanah milik negara yang mereka garap. Namun sayangnya, reformasi ini justru membuat para aktivis revolusioner lebih tidak senang kepada pemerintah, baik dari golongan Bolshevik maupun dari golongan Menshevik, yang telah mendapat instruksi penting dari kekuatan terselubung. Mereka tidak senang melihat stabilitas pulih kembali di Rusia. Untuk itu, mereka sepakat mengadakan rencana untuk menghabisi hidup Stolypin, yang bagi rakyat Rusia merupakan Perdana Menteri terbesar dalam sejarah negeri itu. Beberapa kali usaha pembunuhan terhadap dirinya selalu gagal. Akhirnya Stolypin ditembak mati oleh seorang Yahudi bernama Mordei Yogofov di sebuah auditorium kota Kiev tahun 1911. Sepeninggal Stolypin, pemerintah Rusia berusaha meneruskan langkah perbaikan Stolypin. Pihak kekuatan terselubung juga tidak berhenti mengadakan persekongkolan untuk menimbulkan kerusuhan dan ketidakstabilan. Maka muncullah perang propaganda besar-besaran, seperti pernah dialami oleh Perancis sebelum revolusi. Propaganda gosip tentang skandal sosial, moral dan seksual diarahkan kepada orang-orang penting istana dan istri tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah dan lain-lain. Fenomena suap-menyuap muncul dengan tiba-tiba. Demoralisasi segera menyebar di seluruh lapisan masyarakat. Kehidupan mewah ala jet set mewarnai keluarga Tsar. Pesta pora gila-gilaan, yang digemari oleh kalangan istana dan para pejabat menjadi lahan subur untuk dijadikan bahan gosip. Demikianlah fenomena yang dideskripsikan oleh kekuatan terselubung lewat mass media dan alat propaganda lainnya. Meskipun gosip itu tidak seluruhnya merupakan isapan jempol, namun di situ terdapat seorang tokoh penting yang dijadikan sumber jaringan propaganda demoralisasi. Tidak lain tokoh ini adalah setan berjubah pastor, Rasputin sendiri, yaitu tokoh yang sengaja dipasang untuk mempersiapkan pecahnya revolusi Rusia, persis seperti peran yang dimainkan oleh Choderlos Delalco dalam revolusi Perancis. Kesamaan yang aneh telah terjadi lagi dalam sejarah, karena merupakan hasil dari perancang yang sama. Rasputin yang memiliki harisma besar dan teguh pendirian itu telah bisa menguasai istana dengan jalan mendekati permaisuri Tsar yang putranya sakit-sakitan, karena ia bisa meyakinkan sang permaisuri bahwa ia bisa menyembuhkan putranya. Faktor kebetulan juga ikut berperan, sehingga Rasputin bisa masuk ke istana, karena Tsar Nicholas II memiliki kepribadian lemah dan lugu. Jika saja Tsar Nicholas memiliki kepribadian kuat, bermoral dan berpendirian tegas, nasib Rusia dan rakyatnya mungkin akan berbeda dan terhindar dari pembantaian minggu itu. Seusai revolusi, secara umum kekuasaan belum jatuh ke tangan komunis atau Bolshevik, seperti yang diduga. Bahkan sebuah komite telah berdiri dengan jumlah anggota sebanyak 12 orang dari Majelis Duma, untuk membentuk pemerintahan sementara di bawah pimpinan Kerensky, segera setelah terjadi revolusi merah itu. Sementara itu, kelompok Menshevik juga membentuk Majelis Soviet atau juga disebut Majelis Buruh, untuk mengambil kendali pemerintahan St. Petersburg, sampai Lenin membubarkannya pada tanggal 19 Oktober 1917. Pada saat revolusi meletus, Lenin masih berada di Swiss. Kemudian para sesepuh Yahudi internasional mengatur perjalanannya kembali ke Rusia, setelah terlebih dulu mengatur pertemuan antara Lenin dan pemerintah Jerman. Dalam pertemuan itu disepakati bahwa pemerintah Jerman akan membantu kepulangan Lenin dan pembubaran pemerintahan sementara.
Pemerintahan itu telah bertekad untuk meneruskan perang, dengan imbalan Lenin kelak akan menarik pasukan Rusia dari medan tempur. Lenin, Martov dan para tokoh komunis Yahudi kembali ke Rusia dengan menumpang kereta khusus yang disediakan oleh pemerintah kerajaan Jerman, setelah sebelumnya pemerintahan sementara mengumumkan amnesti umum bagi semua tahanan politik, dan memberi izin kepada semua pelarian untuk kembali ke Rusia. Peristiwa yang terjadi kemudian menunjukkan bahwa pemerintah sementara tidak melakukan kesalahan besar dengan menandatangani keputusan ini, yang pada hakikatnya merupakan penyerahan kekuasaan kepada pihak Bolshevik. Rusia dibanjiri lebih dari 90.000 anggota revolusioner dan kelompok teroris yang kembali ke Rusia. Trotsky juga memanfaatkan keputusan amnesti pemerintah itu untuk kembali ke Rusia beserta orang-orang Yahudi yang telah ia rekrut dan dilatih di New York. Sebagian besar dari mereka kemudian bergabung dengan Partai Bolshevik, yang makin besar dan ganas. Tidak lama kemudian Lenin dan Trotsky mulai menyerang pemerintahan sementara. Setelah itu, terjadilah peristiwa demi peristiwa, yang akhirnya Lenin dan para pendukungnya berhasil menumbangkan pemerintahan sementara di bawah Kerensky. Kemudian ia membentuk pemerintahan baru, berdasarkan komunisme. Sejak itulah berawal pemerintahan diktatorisme Lenin di Rusia. Para tokoh yang tidak sependapat dengan Lenin mendapat perlakuan keji dari Lenin. Mereka ini pada umumnya adalah pihak yang lebih berjasa dalam perjuangan untuk melahirkan revolusi komunis itu, termasuk di dalamnya kelompok Trotsky dan kelompok Yahudinya. Akan tetapi, pemerintahan ateis baru menganggap adanya bahaya yang datang dari pihak yang sebelumnya merupakan pendukungnya yang lebih gigih. Nasib yang mereka terima kebanyakan berakhir di atas tiang gantungan, atau dibuang ke Siberia atau dipenjarakan. Nasib para tokoh Yahudi pada masa berikutnya, yaitu pada masa pemerintahan Stalin juga tidak jauh berbeda. Sebagian digantung atau dibuang ke Siberia, dan sebagian lagi dipenjarakan, seperti nasib Trotsky sendiri. Zinoviev, Kameniev, Martinov, Yarvos, Slarut, Martov dan tokoh Yahudi lainnya. Dengan kata lain, nasib buruk yang mereka terima justru datang dari seorang yang paling setia kepada ideologi yang mereka anut. Stalin. Terima kasih sudah menyimak video dari saya. Subscribe channel Ali Azhari untuk mendapatkan informasi terbaru seputar teori konspirasi dan lainnya yang akan saya bahas di channel ini. Terima kasih sudah menyimak video dari saya. Subscribe channel Ali Azhari untuk mendapatkan informasi terbaru seputar teori konspirasi dan lainnya yang akan saya bahas di channel ini.